Saudara, hari ini adalah hari pertama diberlakukan atau ditetapkannya larangan mudik di wilayah Indonesia, terutama di wilayah yang statusnya zona merah atau menetapkan status PSBB di wilayahnya. Nah, sekiranya sudah ada 59 titik yang ditetapkan, yakni ada pos pengawasan dan juga ada penyekatan jalan yang disiapkan oleh petugas gabungan untuk bisa menertibkan dan juga merealisasikan aturan ini supaya masyarakat tidak mudik keluar wilayah Jabodetabek atau yang menetapkan zona merah tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya seperti apa mekanismenya, kemudian bagaimana strategi dari petugas untuk bisa memastikan sekiranya upaya ini tidak sia-sia begitu. Oleh karenanya sudah bersama saya Kakor Lantas Irjen Pol Istiono. Pak, apa kabar? Sehat selalu, Pak? Baik, sehat. Pak, saya langsung mau bertanya soal bagaimana mekanisme di tiap-tiap pos penjagaan, Pak. Kemudian tadi saya juga melihat Bapak sudah ada peninjauan sebentar begitu, Pak. Evaluasinya sejauh ini seperti apa, Pak, dan kesiapannya seperti apa? Ya, mekanismenya kita di sini pos yang kita dirikan di satu titik checkpoint ini adalah gabungan ya. Terdiri dari kepolisian, TNI, perhubungan, kesehatan, ada semua ada di sini. Dan kita lakukan pelaksanaan checkpoint ini pemeriksaan kendaraan selama 24 jam penuh. Tadi kita sudah mulai di titik ini adalah dari jam 00 sampai sekarang, sampai sore hari ini. Kita lihat, kita evaluasi, salah satunya di titik Cikarang Barat ini. Ini dari tadi malam sampai sekarang di titik ini sudah lebih kurang 800 kendaraan yang kita sudah putar balikkan yang mau mudik ya. Putar balikkan yang mau mudik, kemudian di Bitung sendiri, di tol Bitung sudah dikembalikan sekitar lebih kurang 400 kendaraan. Nah ini langkah-langkah ini kita konsisten, selalu ada di jalan, di lapangan, dan dihimbangi dengan himbauan-himbauan nantinya. Himbauan-himbauan untuk masalah physical distancing, social distancing, dan lain-lain. Pak, ini kan pos pantau tempat kita berdiri saat ini adalah di tol ya, Pak. Tapi juga ada pos pantau dan juga penyekatan jalan yang ada di jalur arteri, Pak. Ya. Nah, sebenarnya nanti apakah sudah ada strategi juga yang disiapkan, entah itu untuk bisa menertibkan masyarakat yang mudik lewat jalur arteri ataupun jalan tikus, Pak? Karena kita tahu kan masyarakat itu juga punya berbagai cara begitu Pak untuk bisa melaksanakannya. Seperti apa, Pak, kalau strategi dari Bapak sendiri? Ya, langkah-langkah kita untuk membuat titik checkpoint itu berangkat dari tingkat Polres. Beberapa tingkat Polres lokasi yang strategis yang di titik itu kita lakukan bangun checkpoint. Saya pikir masyarakat sudah cerdas, tidak perlu melakukan sampai jalan tikus dan lain-lain karena di jalan berikutnya pun dicegat oleh checkpoint berikutnya. Saya pikir mereka juga berpikirlah untuk itu, ya. Yang menjadi pertanyaan juga, Pak, adalah soal sanksi. Apakah nanti ketika 7 Mei nanti akan ada sanksi tambahan yang diberlakukan atau sejauh ini masih berupa sanksi berupa putar balik, Pak? Ya, saya ingatkan lagi bahwa operasi Ketupat 2020 adalah operasi kemanusiaan. Tindakan kita di lapangan mengandalkan tindakan persuasif saja yang cukup humanis kepada masyarakat. Tindakan putar balik arah kembali ke rumah itu adalah sudah upaya sanksi maksimal buat kita. Yang bandel mungkin malah dipotret sama masyarakat, sanksi sosial itu lebih berat. Saya pikir itu, masyarakat sudah mulai cerdas menyikapi itu dan kesadaran masyarakat juga lebih tinggi, itu masalah. Baik, Pak, sanksi yang diberikan masih berupa persuasif yaitu Ya. putar balik ya, Pak. Terakhir, Pak, imbauan buat masyarakat yang sekiranya masih ingin mudik atau masih ingin berpergian di luar Jabodetabek, Pak, seperti apa, Pak? Himbauan saya kalau saya rasa tidak perlu mudik lah, ya, karena pemerintah sudah menyatakan dilarang mudik, di rumah saja sudah cukup, itu aja. Terima kasih Pak Istiono, selamat beraktivitas kembali. Nanti kita bertemu di pos pemantauan selanjutnya, Pak. Yaitu tadi saudara, sanksi yang dikenakan bagi masyarakat yang sekiranya melakukan atau masih ingin melintas keluar wilayah Jabodetabek, khususnya masyarakat dari wilayah Jabodetabek atau wilayah dengan status zona merah, itu nanti akan diberikan sanksi berupa persuasif, yakni pemutar balikan.
dan ada 59 titik pos pemantauan serta penyekatan jalan yang artinya kendaraan pribadi atau kendaraan non-logistik yang ingin melintas keluar wilayah Jabodetabek itu tidak diperbolehkan melintas. Oleh karenanya, karena ini berupa persuasif, masyarakat diminta untuk lebih aktif dan sadar sekiranya supaya menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, salah satunya adalah larangan mudik. Diana Valencia, Anggi, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat.